Kajian Kitab. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah tabaraka wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham, innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal huda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para pemirsa Rosyad TV dan para pendengar Radio Medan Mengaji serta para pemirsa media-media sunnah yang terus serta menyiarkan kajian ini, alhamdulillah segala puji hanya untuk Allah. Salawat dan salam tak lupa kita ucapkan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita lanjutkan bahasan kitab Minhajul Muslim di bab yang keempat tentang ibadah, dan kita masih bahas tentang sholat, dan bahasan sholat sunat belum selesai. Kali ini kita akan bahas ya sholat sunat yang ke-8 berikutnya, ya saminan yang ke-8 rakaat al-istikharah, yaitu 2 rakaat sholat istikharah. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, siapa saja di antara kita kalangan kaum muslimin yang menginginkan sebuah perkara yang boleh-boleh saja, atau memilih di antara dua hal yang dianjurkan, manakah yang terbaik di antara keduanya? Sementara mendapatkan keraguan atau tidak diketahui mana yang terbaik, atau perkara tersebut itu boleh hanya saja apakah baik bagi dirinya ataukah tidak, ataukah ada keburukan padanya, maka orang seperti ini dianjurkan bagi dia untuk melakukan sholat 2 rakaat yang tidak wajib hukumnya. Lalu setelah itu nanti dia melakukan doa, melakukan doa setelah itu, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa yang disebut dengan doa istikharah. Nah, ini berdasarkan hadis yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dalam kitab sahihnya di nomor urut hadis 6382. Begitu juga Imam Abu Daud dalam kitab sunannya, Tirmidzi dalam kitab sunannya, An-Nasa'i dalam kitab sunannya, dan Ibnu Majah juga dalam kitab sunannya. Tentunya ini hadis yang sahih. Dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'allimuna al-istikharata fil umuri kulliha. Dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kami istikharah. Apa itu istikharah? Meminta kepada Allah pilihan yang terbaik, meminta pilihan yang terbaik kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dahulu kata Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kami istikharah dalam seluruh urusan, kama yu'allimuna surata minal Qur'ani, sebagaimana beliau sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kami satu surat dari Al-Qur'an. Ini menunjukkan penting salat istikharah ini. Sebenarnya istikharah ini
kalau boleh saya ambil sebuah istilah untuknya adalah bentuk musyawarah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Minta kepada Allah Subhanahu wa taala pilihan yang terbaik. Yaqulu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza hamma ahadukum bil amri," apabila salah seorang di antara kalian berniat untuk sebuah hal, falyarka' rak'ataini min ghairil faridati, maka hendaklah dia melakukan salat 2 rakaat yang bukan wajib. Summa liyaqul, kemudian hendaklah dia membaca doa setelah salat berikut ini, Allahumma inni astakhiruka bi'ilmik wa astaqdiruka biqudratik wa as'aluka min fadlikal azim fa innaka taqdiru wa la aqdiru wa ta'lamu wa la a'lamu wa anta 'allamul ghuyub. Allahumma in kunta ta'lamu anna hadzal amra wa yusammi hajatahu khairul li fi dini wa ma'ashi wa 'aqibati amri aw qala ajilihi wa ajilihi faqdurhu li wa yassirhu li thumma barik li fihi wa in kunta ta'lamu anna hadzal amra syarrul li fi dini wa ma'ashi wa 'aqibati amri aw ajilihi wa ajilihi fasrifhu anni wasrifni anhu wa qadurli al khair haitsu kana thumma ardini bihi. Kata Nabi SAW, apabila salah seorang di antara kalian bertekad, berniat untuk sebuah perkara, maka hendaklah dia sholat 2 rakaat yang bukan wajib, lalu kemudian membaca, dan hendaklah dia membaca setelah itu, yang artinya, saya terjemahkan satu-satu, Allahumma inni astakhiruka bi'ilmik, ya Allah sesungguhnya aku mohon pilihan terbaik kepadamu berdasarkan ilmumu, wa astaqdiruka biqudratik, dan aku minta kemampuan kepadamu dengan kemampuanmu, berdasarkan kemampuanmu, dengan kemahakuasaanmu, ya, dan aku minta kemampuan kepadamu dengan kemahakuasaanmu, wa as'aluka min fadlikal azim, dan aku minta kepadamu dari karuniamu yang agung, fa innaka taqdiru wa la aqdir, karena sesungguhnya engkau maha mampu, aku tak mampu, wa ta'lamu wa la a'lamu, engkau mengetahui sementara aku tak tahu, wa anta 'allamul ghuyub, dan engkau lah zat yang maha mengetahui perkara yang gaib. Allahumma in kunta ta'lamu anna hadzal amra, ya Allah apabila engkau tahu bahwasanya perkara ini, wa yusammi hajatahu, dan dia sebutkan apa perkaranya. Ya, apakah urusan pernikahan, apakah urusan pekerjaan, ya, apakah mungkin urusan pindah rumah, ya, atau pilihan domisili, atau contohnya membeli, ya, barang-barang tertentu, ya, apakah baik ataukah buruk untuk dirinya, nah seperti itu, ya, atau terlibat di dalam sebuah kegiatan, apakah baik dan buruk bagi dirinya, demikian. Nah, ini sebutkan, ya. Ya Allah apabila engkau tahu perkara ini, disebutkan apa perkaranya, khairul li fi dini, lebih baik bagiku dalam urusan agamaku, wa ma'ashi, dan mata pencarianku, penghidupanku, wa aqibati amri, dan hasil akhir urusanku. Atau boleh dibaca dengan ajilihi wa ajilihi, yaitu dunia dan akhiratku, faqdurhu li, maka takdirkanlah ia untukku, wa yassirhu li, dan ya mudahkanlah ia bagiku, summa barik li fi, kemudian berkahilah untukku padanya. Wa in kunta ta'lamu anna hadzal amra, namun apabila engkau tahu bahwasanya perkara ini syarrul li fi dini, buruk bagiku dalam agamaku, wa ma'ashi, dan penghidupanku, wa aqibati amri, dan hasil akhir urusanku, au qala ajilihi wa ajilihi, atau dunia dan akhiratku, fasrifu anni, maka palingkanlah dia dariku, wasrifni anhu, dan palingkan aku darinya, wa qadurli al khair, dan takdirkan untukku yang terbaik, haitsu kana, di mana saja ia berada, summa ardini bihi, kemudian berkahilah, kemudian
ridhoilah aku ya dengannya, demikian. Baik, nah ini luar biasa doa seperti ini ya. Nah kalau kita sudah melakukan doa salat istikharah dan doa, maka insya Allah Ta'ala kita akan merasakan tenang. Apapun nanti yang ditakdirkan oleh Allah, insya Allah baik bagi kita. Dan caranya, indikasi itu baik atau tidak, ditakdirkan atau tidak adalah mudah, ya, mudah ataukah tidak. Kalau dia ditakdirkan untuk kita, maka dia baik bagi kita dan cirinya adalah dia mudah. Ketika kita menapakinya, ketika kita ya akan menuju kepadanya, itu akan Allah permudah, demikian. Tapi kalau Allah persulit, bisa jadi ini indikasi bahwasanya memang itu ya tidak baik bagi kita, dan bisa jadi memang Allah akan palingkan untuk kita. Dan jangan merasa berat, walaupun contohnya hati kita condong kepadanya. Ya, walaupun hati kita itu condong kepadanya, ya, kita menginginkannya, tapi ternyata Allah persulit. Ternyata Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, Allah persulit, bahkan Allah jauhkan dari kita. Allah hindarkan dari kita sehingga kita ya tidak mendapatkannya. Maka berbaik sangka kepada Allah bahwasanya itu tidak cocok bagi kita, itu buruk bagi kita, demikian ya. Walaupun hati kita condong kepadanya, walaupun hati kita menginginkannya, demikian ya. Maka berbaik sangka kepada Allah. Ketika Allah jauhkan, maka bersyukur ya. Yang mungkin tadinya hati kita condong banget ya, pingin banget begitu, ternyata Allah jauhkan. Kalau seandainya wallahu ta'ala alam, ini kita katakan bicara pengandaian ya, kan ini kan belum terjadi ya, tapi kita andaikan begitu ya. Andaikan ternyata kita tidak melakukan istikharah, tidak sholat istikharah, kemudian tidak juga doa istikharah, lalu kita hanya ya mengikuti kata hati kita, keinginan kita ya, kecondongan hati kita, kita ikuti itu. Kenapa? Kita anggap itu baik. Kita belum konsultasi sama Allah, kita belum rembukan, kita belum musyawarah sama Allah, kita belum sholat istikharah dan belum doa istikharah. Kalau kita lakukan itu, menurut kita baik, belum tentu baik menurut Allah untuk kita. Bisa jadi terjadi hal-hal yang buruk bagi kita setelah itu. Kita menyesal, kita merasa tersiksa ya. Kita kok merasa kepayahan, kok ada saja masalah ketika kita sudah ini, kita berada di sisinya, atau ketika kita bersamanya, atau sudah menjadi bagian dari kita. Itu sebabnya karena kita tidak musyawarah, minta pilihan terbaik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ya coba ya, silakan ya istikharah ini ya, lakukan dalam setiap hal apa saja ya yang kita anggap penting, yang kita anggap penting. Contohnya penentuan mungkin bagi anak muda, pendidikan, katakanlah anak muda ya, yang anak muda ini ya, nah ini mau pendidikan di mana, mau belajar di mana, bahkan menentukan kota di mana begitu ya. Lembaga pendidikan apa, istikharah. Seperti itu. Ya. Contohnya mau belajar setelah sekolah SMA atau setelah SLTA ini mau kuliah apa? Ya. Pengennya katakanlah kecondongan hati untuk kuliah umum. Baik, apa yang dipilih? Istikharah. Kota mana yang dipilih? Istikharah. Demikian. Jurusan apa yang dipilih? Istikharah. Kalau contohnya nanti mau belajar agama, ya, belajar agama, maka lembaga pendidikan apa yang butuh untuk yang dibutuhkan? Ada beberapa pilihan. Istikharah, pilih satu yang lebih bagus. Tapi sebelumnya sebaiknya adalah ya rembukan dan minta pendapat dari orang yang pengalaman. Nah, seperti itu ya.
Maka kemudian yang terakhir baru istikharah sama Allah Subhanahu wa taala, minta pilihan terbaik kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian, ya. Bagi orang yang mungkin mau bekerja di satu tempat, mau pindah tempat domisili, istikharah, ya. Mau kerja di perusahaan ini dan itu, istikharah, demikian. Bahkan kalau tidak ada pilihannya jadi atau tidak jadi di perusahaan tersebut. Atau nikah dengan calon pasangan, bukan harus dua pasangannya baru diistikharahkan, bukan. Satu saja, kalau seandainya satu ya. Itu juga butuh istikharahkan. Loh, kenapa? Karena antara jadi atau tidak jadi, baik atau tidak baik ketika menikah dengan dia, itu penting. Walaupun hati cinta, wah nggak bisa ini cinta nih, ya sudah kebangetan cintanya. Atau contohnya, satu perusahaan, udah cocok banget ini di perusahaan ini, gitu ya. Kenapa? Gajinya gede. Tetap istikharah, begitu. Oh, contohnya ngambil kuliahan di perguruan ini, ya, atau fakultas ini udah cocok, ini enggak, istikharah karena bagus atau tidak bagus. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Nah, seperti itu, ya. Maka istikharah. Dan saya dapatkan, masya Allah, ya, kalau kita biasakan istikharah dalam setiap hal ini, hati kita tenang, insya Allah. Tapi ingat ya, kita pasrah kepada Allah, berbaik sangka kepada Allah. Kalau sudah minta pilihan terbaik sama Allah, ya kalau Allah kita minta kepada Allah untuk dikasih pilihan terbaik, pasti Allah akan pilihkan terbaik untuk kita. Dan Allah Maha tahu sesuai dengan permintaan kita tadi. Makanya kalau orang yang memahami dan meyakini Allah sebagai Tuhannya, lalu dia minta kepada Allah dalam setiap urusannya dengan doa istikharah seperti ini setelah dia sholat 2 rakaat, maka insya Allah dia akan tenang banget. Mau ditetapkan apa sama Allah, pasti baik. Kalau dijadikan, pasti baik. Kalau dihindarkan, pasti baik. Nah, seperti itu. Wallahu ta'ala a'lam. Nah, seperti itu ya. Nah, ini istikharah yang lakukan ya para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Nah, kesalahan sebagian orang ketika istikharah ini adalah ketika harus dihadirkan 2 hal. Kalau contohnya pekerjaan, 2 tawaran pekerjaan, nggak harus. Kalau contohnya mau menikah, maka dihadirkan 2 pasangan, nggak harus. Ya. Kalau mau pendidikan, dihadirkan 2 lembaga pendidikan, nggak harus. Begitu. Tidak harus. Satu saja itu juga disyariatkan untuk apa? Untuk istikharah. Karena satu itu mau kita interaksikan dengan diri kita, kita masuk bagian darinya dan dia masuk bagian dari kita. Itu baik atau tidak baik? Itu. Kalau baik akan dijadikan oleh Allah, kalau buruk dihindarkan sama Allah. Gitu maksudnya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Ya. Kemudian berikutnya adalah tidak mesti, nah ini prasangka sebagian orang, ya. Kalau dia sudah sholat istikharah, nanti dia itu meyakini bahwa harus ada tandanya dan pada umumnya berupa mimpi. Ini keyakinannya keliru. Tidak harus nanti dapat mimpi. Nah, kalau mimpinya nanti mimpi ternyata mimpi bunga tidur gimana? Ya, atau mimpi buruk katakan, ternyata sebenarnya karena tadi kepikiran hal yang lain, lalu setan mengganggu, ya, padahal tidak ada hubungan dengan sesuatu yang diistikharahkan begitu. Nggak usah, jangan jadikan ya mimpi itu sebagai patokan dan standar, walaupun bisa jadi, karena kata Nabi SAW dalam hadis Bukhari Muslim, ya, ru'yal mu'mini juz'un min arba'atin wa sittina juz'an minan nubuwati. Mimpi seorang mukmin itu satu bahagian dari 46 ya, min sittatin wa arba'in, dari 46 bahagian dari kenabian. Bisa jadi benar itu. Maka kalau baik diceritakan, kalau buruk jangan diceritakan. Kenapa? Kata Nabi SAW, ya, ar-ru'ya ala
rijli ta'irin malam tu'abbar fa idza ubirat waqa'at. Kata Nabi SAW, mimpi itu berada pada kaki burung, ya, selama tidak diceritakan. Kalau diceritakan maka terjadi. Jadi kalau diceritakan berarti kayak burung tadi hinggap dia. Tapi kalau enggak seperti melayang-melayang saja. Makanya kalau baik ceritakan, kalau buruk jangan cerita. Mimpi buruk seperti terbunuh, seperti terbakar, kecelakaan, ya, kejadian-kejadian yang buruk jangan cerita. Apa tafsir mimpi seperti ini, Ustadz? Kalau dia buruk gak usah cerita. Kalau baik pun gak usah minta tafsir. Udah ceritakan saja. Dapat rezeki berupa rumah gitu ya. Ya. Kemudian mendapatkan barang mewah contohnya, dapat hadiah contohnya. Cerita. Ya. Ternyata menikah contohnya, atau menikah lagi contohnya ya. Begitu. Itu cerita. Tapi kalau mimpi buruk gak usah cerita, ya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah. Nah, barangkali ini materi yang bisa kita sampaikan, ya. Kita buka sesi soal jawab, mungkin satu pertanyaan bisa kita coba untuk menjawab pertanyaan tersebut. Baik, ini ada pertanyaan, ya. Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya bagaimana hukumnya Ustadz jika kita makan tapi tidak habis karena kekenyangan atau karena terasa makanannya sangat asin dan lain-lain. Bolehkah kita membuang makanan yang tersisa tersebut, Ustadz? Bismillah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menghindarkan kita dari segala keburukan dalam kehidupan dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Sebelum menjawab pertanyaan ini, maka hendaklah ketika kita makan, kita mengambil porsi yang cukup untuk kita dulu. Ya. Jangan berlebihan, karena Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai, ya, orang-orang yang berlebih-lebihan. Innallaha la yuhibbul musrifin. Allah tidak mencintai, ya, tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan. Ya. Dan Allah tidak menyukai sifat mubadzir. Kata Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa la tubadzir tabdzira, innal mubadzirina kanu ikhwanasy syayatin. Jangan kamu berbuat mubadzir, karena sesungguhnya orang-orang yang suka berbuat mubadzir itu adalah saudara syaitan. Demikian, ya. Baik, namun ternyata, ya, kita nggak sadar, ya, bahwasanya kita nggak kuat untuk makan menghabiskannya. Mungkin sebabnya tadi asin, sangat asin. Dikhawatirkan kalau makan terlalu, ya, dipaksakan, ya, karena sangat asin, ya, ini akan membuat muntah, katakan seperti itu, muntah, ya, sehingga keluarlah apa yang sudah dimakan. Makanya seperti ini, ya, ini juga mubadzir juga kan begitu. Atau kita katakan, ya, ternyata kita salah prediksi, kita anggap kita ini lapar, ternyata cepat kenyangnya. Nah, seperti itu, sehingga nggak bisa menghabiskan. Dikhawatirkan juga muntah nanti apa yang sudah dimakan, sehingga mubadzir juga terbuang, seperti itu, ya. Maka, ya, kalau dikhawatirkan, ya, adanya sesuatu yang memudarkan kita, maka tidak boleh, ya, dipaksakan makan itu untuk dihabiskan. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya, wala tulqu biaidikum ilat tahlukah, jangan, ya, kalian, ya, campakkan diri kalian kepada kebinasaan. Nah, seperti itu, ya. Kalau contohnya malah muntah, ya, itu malah mubadzir dan itu bisa memudaratkan kita. Nah, seperti itu, ya. Seperti asin ini, ternyata ini berdampak, ya, rusaknya, ya, mungkin, ya, naiknya mungkin tensi kita dan seterusnya. Ini bahaya kan, seperti itu. Baik, jadi boleh kalau dalam kondisi, ya, terpaksa. Dan tadi ingat, apabila kita tidak melakukan, kalau sudah kita melakukan penakaran porsi yang tepat bagi kita, ya, sudah takarannya tepat, ternyata kita salah prediksi, ternyata kita sudah kenyang. Kalau dipaksakan bisa muntah, bisa mudarat, maka tidak mengapa. Tapi jangan sekedar dibuang begitu saja, maka bisa diberikan kepada hewan seperti ayam contohnya, atau kucing contohnya, ya.
asalkan tidak memudaratkan juga hewan-hewan tersebut, agar juga tidak mubadir. Demikian. Wallahu ta'ala alam, semoga bermanfaat. Baik, barangkali ini saja yang bisa kita sampaikan karena sudah masuk waktu sholat duhur untuk wilayah Medan dan sekitarnya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Insya Allah kita ketemu lagi di lain kesempatan. Sebelum kita mengakhiri perjumpaan, seperti biasa kita memberikan motivasi untuk berdonasi. Yuk kita bantu untuk pembangunan Masjid Al-Muwahhidin, ya. Karena saat ini dalam proses pembangunan, dan Masjid Al-Muwahhidin ini ya sudah digunakan untuk sholat 5 waktu dan kajian-kajian. Jadi siapapun di antara kita yang pengen pahala mengalir karena sudah digunakan Masjid Al-Muwahhidin, ya, dan mendapatkan pahala minimalnya 700 kali lipatnya dari apa yang kita infakkan, dan mendapatkan satu rumah di surga, yuk kita infak terus dan infak lagi. Demikian. Silakan transfer ke nomor rekening Bank Syariah Indonesia di nomor 7127485555 atas nama Yayasan Lajnah Dakwah Medan, kode bank 451. Semoga termotivasi dan semoga bermanfaat. Untuk info lanjutan Anda bisa melihat layar kaca Anda ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kita ketemu lagi di waktu kemudian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.